pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya. Anda kembali ada di podcast RRI Surabaya yang disiarkan langsung dari Tugu Pahlawan Surabaya, edisi hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Bersama saya Dini Wardani dan saat ini kita sudah bersama dengan Kak Hilmi. Halo Madini. Kak Hilmi, apa kabar? Baik, luar biasa Madini. Kak Hilmi ini adalah pendongeng ya, pendongeng buat anak-anak begitu ya. Iya. Nah, kita coba ngobrol ya, kulik-kulik gimana sih Kak Hilmi dalam sepak terjangnya menjadi pendongeng. Boleh dong diceritakan awalnya tahun berapa nih Kak Hilmi? Oke, perkenalkan saya Kak Hilmi dari Kampung Dongeng Surabaya. Oke, Kampung Dongeng Surabaya. Saya berproses untuk mendongeng itu awal tahun 2018, Mbak. Baik, berarti sudah 6 tahun ya? Iya, udah 6 tahun gitu. Jadi 2018 itu masih mahasiswa tuh. Oke. Nah, terus mendongeng, terus kenapa kok bisa memutuskan ternyata dongeng ini asik gitu. Nah, itu karena anak-anak memang suka dengan dunia dongeng. Terus saya juga tertarik dengan dunia anak, makanya itu saya pengen serius di dunia dongeng ini tadi. Oke, pertama kali mendongeng ini kisah apa Kak? Itu waktu itu diundang sama salah satu lembaga TPQ itu tentang Maulid Nabi. Itu ada raja yang sombong namanya Abraha. Nah, dia tuh bawa pasukan apa tuh Mbak? Pasukan gajah. Hebat itu cerita yang pertama kali saya bawakan gitu. Ada pesan apa yang disampaikan dalam cerita itu Kak Hilmi? Maulid Nabi itu kan memang nilai-nilai Rasulullah yang kita bawakan disampaikan kepada anak-anak, bahwasanya beruntung apa kita tidak boleh sombong seperti Raja Abraha itu tadi gitu. Baik. Jadi mengajari anak-anak ini agar tidak sombong. Betul banget. Baik. Harus baik hati dan rajin menabung gitu ya. Betul banget, Mbak. Baik. Inspirasinya dari mana sih Kak Hilmi bisa mendongeng? Mendongeng pertama itu karena dari diri sendiri, Mbak. Itu kenapa ya anak-anak kok bosen dengan dunianya, terus pelajaran juga pembelajaran itu kok membosankan. Terus dari situ berpikir apa ya metode yang tepat supaya anak-anak itu belajar tapi juga senang. Terus bagaimana menasehati anak tapi tanpa menasehati. Nah, akhirnya cari tuh Mbak metode apa ya? Baca puisi. Oh, ternyata kurang. Musik, oh ternyata kurang. Nah, akhirnya saya belajar dengan metode mendongeng itu tadi. Mendongeng itu luar biasa Mbak. Soalnya anak-anak bisa menstimulus dirinya selain motorik juga secara visual juga anak-anak tahu. Anak-anak gitu. tahu. Baik. Nah, mendongeng ini juga merupakan salah satu kegiatan yang butuh skill ya Kak Hilmi ya. Bener banget. Nah, skillnya ini belajar dari mana Kak Hilmi? Karena nggak semua orang bisa. Bener banget Mbak. Skillnya yang pertama waktu itu belajar sendiri Mbak, cari-cari di referensi YouTube, di Google, karena dongeng kan identik dengan teknik suara. Iya benar. Contoh, halo teman-temanku, ya kayak gitu. Oke Kak Hilmi. Kakek, aku mau pergi sekolah. Ya misal gitu. Oh iya cucuku, hati-hati di jalan ya. Iya kakek, I love you. Nah misal kayak gitu. Itu sekali. teknik suara. Nah dari situ akhirnya belajar ekspresi, terus belajar menggunakan metode-metode yang lain, menggunakan media, menggunakan wayang kayak gitu. Jadi memang ada banyak hal yang bisa digunakan untuk mendongeng. Bener banget. Nah, kalau selama ini Kak Hilmi ada pengalaman suka duka nggak sih ketika mendongeng? Ada Mbak. Yang pertama itu pernah mendongeng itu memang yang ngundang itu belum konfirmasi ke Kak Ilmi. Di situ ternyata ini nih lucu ya Mbak ya. Sebenarnya suka sama dukanya gabung Mbak. Kak Ilmi ini ada dongeng di daerah sini gitu. Oh ya Bu, boleh Bu gitu. Berapa audiens gitu. Saya bilang audiens kan Mbak 600 gitu. Oh 600 ya alhamdulillah gitu. Berangkatlah di situ, berangkat nyampe. Terus kaget Mbak. Mana anak-anaknya nggak ada. Terus tanya ke yang hubungin saya, Mbak maaf ini anak-anaknya mana? Nggak ada Mas, ini memang bapak-bapak sama ibu-ibu. Acaranya kan tentang Muharram, jadi seperti semi pengajian gitu. Masya Allah, dari situ akhirnya cerita yang saya siapkan itu buat anak-anak akhirnya ngubah Mbak, ngubah untuk bapak-bapak sama emak-emak di situ. Dukanya di situ. Akhirnya maksa untuk cerita yang baru. Di sisi lain juga pengalaman baru. Ternyata mereka seneng loh Mbak.
Banyak. Jadi Mbak Dini mungkin jangan mempunyai pemikiran dongeng itu untuk anak. Ternyata dongeng itu bisa buat untuk nenek-nenek. Saya pernah sama Dinas Perpustakaan Provinsi dongeng sama lansia, Mbak. Umurnya udah 90 ke atas. Jadi mereka tertawa seneng banget gitu. Cerita yang dipersiapkan ini bedanya apa untuk anak-anak, bapak-bapak lansia? Jadi kalau memang untuk anak-anak itu memang harus banyak cerita-cerita khusus kayak si kancil, terus bunyi-bunyi hewan gitu. Anak-anak seneng, Mbak. Kayak bebek. Nah, gitu. Kuda gitu ya. Nah, itu anak-anak seneng. Tapi kalau kita udah SMP ke atas, itu dibanyakin motivasinya. Gitu. Karena butuh motivasi. Bener banget. Kalau kita bawain itu dongeng melulu, ngantuk, Mbak. Emak-emaknya. Tapi kalau kita bawanya terlalu kaku kepada anak-anak kecil, anak-anak ngantuk gitu. Jadi kita balik gitu. Jadi ada skill-skill yang harus dikuasai gitu. Bener banget. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Nah, kemudian kalau bicara tentang dongeng begitu ya, ini otomatis Kak Hilmi ini kan harus sering banget baca buku, nonton film gitu ya. Kemudian sering jalan-jalan jalan-jalan begitu ya. Kemudian kalau bicara tentang jalan-jalan, nonton film dan juga baca buku, yang paling disukai apa tuh Kak Hilmi? Saya itu tipe pembelajar yang auditori. Auditori itu mendengarkan. Nah, tanpa melihat visualnya, saya itu lebih mudah, Mbak. Jadi contoh nih, saya kan ada pesanan misal dongeng tentang karakter jujur. Contoh, jujur ya. Terus nggak punya cerita misal, saya baca dulu sambil direkam. Terus saya dengarkan. Jadi bacanya cuma sekali. Dengarin yang berkali-kali gitu. Jadi itu biar lebih hafal gitu ya Kak? Saya hafalnya lebih gitu, Mbak. Daripada saya baca mulu, malah nggak masuk-masuk gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan. Maksudnya bisa referensi dari buku, referensi dari film juga ada banyak. Baik. Nah, Kak Hilmi, di Surabaya ini kan nggak banyak ya pendongeng kan ya, karena kan susah-susah gampang seperti tadi disebutin Kak Hilmi juga. Apa sih Kak Hilmi, mungkin ada kawan-kawan yang saat ini melihat dan juga mendengarkan podcast RRI Surabaya ini, tipsnya bagi kawan-kawan yang kepingin jadi kayak Kak Hilmi nih? Sebenarnya mendongeng itu kan mudah, Mbak. Yang susah itu nggak mendongeng, belum memulai itu yang susah, Mbak. Karena ada kata-kata seperti ini, Mbak. Bisa mendongeng itu biasa. Biasa mendongeng itu yang luar biasa. Artinya kalau kita bisa mendongeng tapi nggak terbiasa, itu sama dengan nihil, nol gitu. Tapi kalau kita nggak bisa mendongeng tapi kita terbiasa mendongeng, Mbak, dongeng ke anaknya, meskipun kita nggak bisa suara kecil, suara nenek nggak bisa, tapi kita terbiasa, itu yang luar biasa. Karena proses itu yang membuat kita jago, profesional di bidang dongeng itu tadi. Jam terbang mempengaruhi berarti banget, Mbak. Beneran. Kalau kita terlalu ikut seminar-seminar terus tanpa praktek, itu sama aja, Mbak. Gitu. Jadi artinya ini nggak hanya teori aja, harus praktek. Harus praktek. Praktek make perfect gitu ya. Iya, luar biasa. Itu guru yang terhebat pengalaman itu. Guru yang terhebat karena sering praktek ini baru bisa jadi orang yang sempurna dalam tanda kutip gitu ya, Kak Bener Hilmi. banget. Baik. Kak Hilmi, tahun 2024 sebagai closing statement apa sih yang ingin disampaikan sama pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya? Baik, yang pertama, dunia pendidikan anak itu sangat penting karena anak-anak itu bisa tumbuh karakternya seperti apa itu bergantung dengan pendampingan orang tua masing-masing. Kalau kita pingin membuat kue lumpur, berarti kita juga harus menyiapkan apa dan apa. Kalau kita mau bikin kue pukis, berarti kita harus menyiapkan apa dan apa. Nah, dari situ saya berharap ayah bunda yang ada di Surabaya ataupun di Indonesia, kalau ayah bunda mau menjadikan anak-anak itu mempunyai karakter jujur, karakter baik, positif dan lain-lain, itu harus memberikan persiapan yang luar biasa. Salah satunya diajarkan dengan cerita. Kenapa dengan cerita? Karena dari cerita kita berasa seperti teman sejawat dengan mereka. Tidak ada
tidak ada batasan. Kalau kita itu hanya orang tua, hanya ibu, ayah, terus mereka hanya anak-anak. Karena Mbak, apalagi saya seorang ayah, ayah itu bukan seorang tokoh pencari nafkah saja, tapi ayah itu harus menjadi seorang pencerah di keluarga itu. Oke, luar biasa sekali. Artinya ini juga nggak hanya peran dia bisa dibilang berdomestik aja yang dilakukan gitu ya Kak Hilmi ya, tapi juga segala lini termasuk juga menjadi inspirator di keluarga sendiri. Bener banget. Luar biasa banget Kak Hilmi. Kalau kepingin kontak Kak Hilmi di mana tuh? Langsung aja DM di Instagramnya @dongengkakhilmi. Oke, @dongengkakhilmi ya. Iya, mungkin bener banget. di spell mungkin. Iya, di situ Instagramnya sama ada YouTube-nya Dongeng Kak Hilmi di situ, Mbak. Oke, Dongeng Kak Hilmi. Iya. Ada underscore-nya? Oh, nggak ada, cuma ada. @dongeng Kak Hilmi gitu aja. @dongeng Kak Hilmi. Jangan lupa langsung dikulik-kulik ya, dikepoin. Bener. Di follow. Dan juga ya pasti di calling ya. Di calling ya. Atau di DM. Nah, ngomongin tentang rate harga kalau manggil Kak Hilmi dari berapa sampai berapa? Kalau Kak Hilmi untuk rate harga menyesuaikan lembaga mana yang ngundang, Mbak. Kalau Kak Hilmi dari podcast ini selalu membuka bahasanya memang kalau itu untuk anak-anak jalanan atau yatim piatu itu gratis. Gitu. Gratis ya. Jadi nggak cuma mendongeng aja tapi juga beramal. Bener banget. Luar biasa Kak Hilmi. Gitu. Berkah selalu berarti ya. Terima kasih Mbak Dini. Baik, terima kasih Kak Hilmi sudah bersama kami di RRI Surabaya di podcast RRI Surabaya, sangat menginspirasi sekali ya. Dan bagi Anda pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kalau mau kontak Kak Hilmi langsung aja di Instagram @dongengkakhilmi dan juga di YouTube Dongeng Kak Hilmi. Semoga ini bisa menjadikan kita yang punya anak-anak atau mungkin orang dewasa yang butuh hiburan ya Kak Hilmi ya. Karena selama ini kan kita selalu menjadi kaum tertunduk. Main handphone gitu ya. Bener. Dan juga para lansia mungkin yang kepengen hiburan segar gitu, ini bisa banget manggil Kak Hilmi karena kita dari dongeng itu nggak cuma hanya sekadar menyampaikan pesan aja Kak Hilmi ya, tetapi ada filosofi dan juga ada hal-hal yang bisa dipetik sebagai pelajaran kita sehari-hari. Baik, terima kasih Kak Hilmi sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa pendengar RRI Surabaya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.